Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Budi Praitno dalam Hidup Bermakna, Hidup Bahagia. Hidup bermakna itu adalah kita memaknakan positif terhadap apapun yang Allah timpakan pada kita. Hidup bermakna itu bukan harus menjadi hak orang-orang yang kaya. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Tholhah, yang kaya raya. Ketika turun ayat yang berbunyi, tidaklah kamu akan sampai kepada kebaikan yang sempurna. Lan tanalul birra. Hatta sampai kamu bisa memberikan yang terbaik, sebagian yang terbaik yang ada pada dirimu. Ketika ayat ini turun, Abu Tholhah yang kaya raya ini memberikan kepada Nabi wakaf kebun kurma yang sangat luas dan sangat subur. Kata Nabi, kenapa diwakafkan? Aku ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna. Kebaikan yang sempurna, maka aku wakafkan kebun terbaik yang aku miliki. Tapi rupanya di Madinah bukan cuma ada Abu Tholhah yang kaya raya, ada juga Abu Tholhah yang hidup dalam sangat terbatas. Tapi ketika Nabi satu ketika berkata, siapa yang menjadi penjamu tamuku malam hari ini? Karena Nabi ada tamu dan orang ini mau tidur di mana gitu, siapa yang ngurus? Ada Abu Tholhah kedua, Abu Tholhah yang miskin. Abu Tholhah ini, ya Rasulullah, bersama saya saja. Maka tamu itu diajak ke rumah Abu Tholhah yang kedua ini. Abu Tholhah yang kedua nanya ke istrinya, ada makanan? Kata istrinya, ada untuk satu orang. Sajikan untuk tamu. Dan ketika makanan disajikan, Abu Tholhah menemani, tapi lampu dimatikan. Abu Tholhahnya berperilaku seperti juga sedang makan. Jadi nggak enak kan sama tamu. Tamu makan, kita enggak kan, ditinggalikan. Akhirnya Abu Tholhahnya pura-pura makan. Beres tamunya makan, lampu dinyalakan kembali, dan kemudian sang tamu dipersilakan beristirahat. Abu Tholhah ini tidak cerita ke siapa-siapa. Tapi ketika subuh datang ke masjid, Nabi nunggu. Nabi menunggu. Rupanya Nabi diberitahu oleh Allah tentang peristiwa bagaimana Abu Tholhah memberikan makanannya untuk tamunya. Sampai turun ayat. Oleh Allah disebutkan orang-orang yang begitu baik akhlaknya, sehingga dia mau memberikan apa yang dimilikinya untuk orang lain. Yang lebih mengutamakan saudara-saudaranya walaupun dia ada dalam kekurangan. Jadi orang tuh bisa menjadi yang terbaik dalam pandangan Allah bahkan dalam keadaan miskin. Menjadi yang terbaik itu bukan hanya hak orang kaya. Ketika orang sudah mendapatkan kebaikan, dia bisa menjadi orang-orang yang berbuat baik walaupun dia dalam kekurangan. Ada juga orang yang hobinya nyicil motor, ya. Kalau nyicil pasti duitnya kurang. Tapi dia mah hobi gitu. Terus gimana disebut hobi? Karena begitu motornya lunas, diberikan pada orang yang memerlukan. Ada pada guru ngaji, ada pada orang memang yang sedang usaha perlu motor, diberikan. Entah pada berapa orang sudah diberikan. Cerita ini diceritakan, kisah ini oleh seorang ustadz kepada jamaahnya di kota Mekah sambil menunggu waktu sholat. Yang mendengar kisah ini, ada seorang pemuda yang sukses hidupnya dan tersentuh. Dia bilang, wah kalau begitu saya juga mau wakaf motor katanya. Ke siapa? Ada karyawan saya. Karena tinggalnya di Bandung sebutnya Cecep, ya. Cecep banyak di Bandung. Cecep ini karyawan saya yang baik Pak. Cuma satu apa? Sering telat. Loh, gimana dibilang baik sering telat? Saya tahu dia telat tuh karena motornya butut katanya. Cecep ini kreatif, ya. Kalau motornya butut, karena motornya butut, kalau mogok dia langsung update status WA, ya. Rantainya putus dia foto, rantai pegat. Besoknya ban bocor gitu. Jadi sebelum dimarahin bosnya tahu dulu, oh dia tidak terlambat karena ini. Sebetulnya asalnya mau saya umrohkan Pak Cecep ini katanya. Tapi lebih baik mana ya buat Cecep, diumrohkan atau dikasih motor? Kata saya, kayaknya lebih baik dikasih motor. Kenapa gitu Pak? Kalau Cecep yang motornya butut ini diajak umroh, pasti bahagia. Lihat Ka'bah, dia nangis. Ke Madinah, dia nangis. Tapi nanti sampai Bandung, dia nangis lagi. Kenapa? Lihat motornya butut. Jadi gimana Pak? Kasihlah dia motor. Jadi kisah-kisah orang-orang yang pas-pasan menginspirasi seseorang untuk berbagi dalam kebaikan. Kita bisa bahagia, kita bisa mendapat makna dalam hidup
ketika kita sudah bisa berarti bagi orang lain. Dan berarti itu tidak harus ngasih motor. Bisa kayak Abu Tholha yang memberikan sepiring makanan untuk tamunya walaupun dia dalam kekurangan. Ketika kita bisa melihat orang lain yang dalam kekurangan pun bisa berbuat baik, maka kita bisa terbebas dari kesulitan yang sedang menghimpit kita. Kita bebaskan diri, ridho kepada takdir, dan melihat, mencari celah mana amal terbaik yang bisa kita lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Budi Praetno, hidup bermakna, hidup bahagia.